Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kali ini saya mengangkat satu judul, yaitu Yesus adalah model hidup manusia. Mengapa demikian? Karena Tuhan Yesus menjadi penuntun, petunjuk, atau teladan hidup setiap umat manusia, sebab yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah sebuah kebenaran. Bapak Ibu, kita lihat lebih dulu ya. Matius pasal 1 ayat 21 sampai dengan 23. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara, kelahiran Tuhan Yesus ditulis di dalam kitab suci seperti itu, ya, yang kita baca dan yang kita renungkan. Saudara, kehamilan Bunda Maria itu oleh karena kehendak Tuhan, oleh karena Roh Kudus, sehingga bayi yang dilahirkan juga adalah anak Allah, kudus adanya. Seperti yang tadi ditulis, malaikat tadi menyampaikan pesan, kalau nanti dia lahir, namakanlah dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara, oleh karena hal seperti itulah, akhirnya kita berkesimpulan sebagai orang-orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjelma sebagai manusia dan menyelamatkan manusia yang percaya di dalam namanya dari segala dosa. Nah, catatan yang lain ada di dalam Lukas pasal 2 ayat 10 sampai dengan 12. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, yaitu para gembala, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Bapak Ibu, catatan mengenai kelahiran Tuhan Yesus yang ada di Alkitab pada Lukas memberitahukan bahwa kelahiran Tuhan Yesus oleh malaikat diberitahukan kepada para gembala. Dan para gembala diberitahu, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Sebab apa? Sebab telah lahir seorang juru selamat bagi dunia. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, oleh karena hal tersebut, maka ketika orang membicarakan mengenai pribadi Yesus, sampai kapanpun dunia ini kiamat, akan terjadi perbantahan. Mengapa? Karena Tuhan Yesus sudah dinubuatkan di dalam Lukas pasal 2 ayat 34. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan
untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Saudara, ketika orang membicarakan mengenai sosok pribadi Yesus Kristus Tuhan kita tadi, pasti akan timbul pro dan kontra. Dia sudah dinubuatkan oleh Simeon, orang kudus itu tadi, ketika usia 8 hari, Tuhan Yesus harus disunat sesuai dengan hukum Taurat Musa, maka Simeon ketika memberkati Tuhan Yesus dan kedua orang tuanya, Simeon sekaligus bernubuat tentang bayi Yesus, bahwa dia ditetapkan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Mengapa? Karena lahirnya Tuhan Yesus yang sesungguhnya menjadi model hidup manusia, di mana manusia sebagai umat ciptaannya itu akan mengikuti apa saja yang sudah dilakukan di dalam perjalanan hidup Tuhan Yesus. Saudara, namun ketika kita membicarakan sosok pribadi Yesus Kristus Tuhan, akan timbul perbantahan yang tidak bisa diselesaikan sampai hari kiamat. Mengapa? Karena dengan hadirnya Tuhan Yesus, manusia sebagai umat ciptaannya ini menjadi terbelah jadi dua. Yang satunya, kelompok satunya, percaya bahwa Tuhan itu menjelma sebagai manusia dalam jati diri Yesus. Yang kelompok lainnya tetap tidak percaya kalau Tuhan itu menjadi manusia. Dan mereka berkata, Yesus bukan Allah. Nah, saudara, ini terjadi terus. Namun apa yang akan kita perbantahkan, kita ngikuti perkembangannya. Tetapi sebagai orang beriman, kita tahu Alkitab memberikan kesaksian bahwa Tuhan berkenan menjelma sebagai manusia dalam jati diri Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, Tuhan Yesus lahir sebagai manusia, ayat-ayatnya tadi sudah kita baca. Kemudian ketika dia melayani Bapaknya, Bapa yang ada di surga, menjalankan tugas panggilannya di usia kurang lebih 30 tahun, karya-karyanya kita tahu. Oleh karena itu terjadi perbantahan. Masa Tuhan itu manusia? Kelompok ini menyangkal bahwa Yesus yang manusia bukanlah Tuhan. Tetapi jika dia bukan Tuhan, orang kemudian yang lainnya berpikir, dia buat mukjizat yang tidak bisa dibuat oleh nabi manapun. Sejak lahir orang itu buta, dibuat melihat. Lumpuh, dibuat berjalan. Mati, dibangkitkan. Siapa dia? Jika dia bukan Tuhan, jika dia bukan datang dari Allah, pastilah hal ini tidak mungkin bisa terjadi. Nah, perbantahan itulah yang selalu terjadi di dalam jati diri Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, lihat. Ketika dia hadir sebagai manusia, kita berkesimpulan. Dalam jati diri Yesus Tuhan kita ini tadi, ternyata ada dua segi yang kita tidak bisa tinggalkan. Yaitu Tuhan Yesus 100% Allah, ilahi. Tetapi dia juga 100% insani, manusia. Oleh karena itu, dia juga bisa mati di atas kayu salib. Nah, saudara, kita lihat sekarang. 1 Korintus pasal 15, apa yang disaksikan
oleh para rasul yang diberi anugerah boleh menjadi saksinya. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai dengan 9. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai dengan 9. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Bapak Ibu, ini adalah tulisan daripada Rasul Paulus yang diberi kesempatan menjadi saksi. Demikian pula dengan para rasul yang 12 ditambah dengan saudara-saudara yang lain sebanyak 500 orang. Yang nantinya mereka semuanya menyaksikan dia naik ke surga juga. Saudara, lihat. Saya tadi katakan Yesus adalah model hidup manusia. Maksudnya adalah setiap Anda dan saya itu wajib meneladani cara hidup Yesus Kristus Tuhan. Karena dia memperagakan hidup yang benar. Hidup yang menuju kepada keselamatan. Sekarang kita lihat lebih dulu, ya. Ketika dia mati, dia bangkit pada hari yang ketiga seperti yang dia sudah firmankan. Bapak Ibu, tanpa sadar ya, di negeri kita Indonesia banyak saudara-saudara yang lain yang bukan dari mereka-mereka pengikut Kristus. Kalau saudaranya meninggal, mereka menggelar selamatan. Kapan selamatan pertama digelar? Yaitu ketika hari ketiga, dihitung dari hari kematiannya. Mengapa demikian? Kok bisa sama? Karena Yesus adalah Tuhan, manusia sebagai umat ciptaannya, tanpa sadar mereka akan ngekor, mengikut kepada Kristus sebagai sang penciptanya. Mereka selamatan hari yang pertama adalah hari yang ketiga. Selamatan yang kedua, mereka hari yang ketujuh adalah angka kesempurnaan milik Tuhan. Hari Senin sampai dengan Minggu jumlahnya 7. Angka kesempurnaan adalah 7. Dan berikutnya mereka menggelar selamatan hari ke-40. Yaitu ketika Tuhan Yesus menampakkan diri. Setelah dia bangkit, dia menampakkan diri selama 40 hari kepada saudara-saudara yang jumlahnya tadi kita baca sebanyak 500 orang. Mereka itu juga yang nanti diberi anugerah untuk menyaksikan Yesus naik ke surga. Ya, disaksikan oleh 500 pasang mata lebih. Nah, saudara, oleh karena dia menampakkan diri 40 hari, muncul satu mitos. Orang-orang berpikir, ya, di luar kekristenan sana berpikir bahwa orang kalau meninggal, dia belum meninggalkan keluarganya, dia belum meninggalkan sahabat-sahabatnya, dia masih keliling ke sahabat-sahabatnya. Nanti setelah 40 hari dari kematiannya, baru dia balik ke surga.
Itu mitos dari mereka yang di luar orang yang percaya kepada kitab suci seperti kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat sekarang ayat Alkitabnya yang lain, ya. Ayat Alkitabnya yang lain. Dari 1 Korintus pasal 15 tadi, kita loncat, ya, pada ayat 20 sampai dengan 23. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung yang pertama dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Bapak Ibu, serangkaian kehidupan Tuhan Yesus, kematiannya, kebangkitannya, dan kembali dia ke surga, itulah yang nanti juga akan diikuti oleh kita. Sesungguhnya setiap orang yang percaya bahwa surga dan neraka itu ada, orang ini tanpa sadar mereka ngakui bahwa kebangkitan itu ada. Kalau tidak ada, buat apa ada surga dan neraka? Terlebih Alkitab kita menulis pada ayat 16 dan 17. 1 Korintus 15 ayat 16 dan 17. Orang yang yakin surga dan neraka itu ada, sesungguhnya orang ini percaya kebangkitan itu ada. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Nah, saudara, lihat. Karena Kristus dibangkitkan, kita dibangkitkan. Jadi akan sia-sia kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan jika dia tidak dibangkitkan. Oleh karena itu, saudara, Yesus adalah model hidup manusia yang akan kita teladani saat kita mampu meneladani dia karena kita masih hidup. Sebab apa yang dia lakukan, yang dia kerjakan adalah kebenaran yang membawa saudara dan saya menuju kepada hidup yang kekal. Nah, setelah kita melakukan meneladani hidup benar tadi, maka kita yang percaya kepada dia, yang di dalam hidup dianugerahi, boleh ikut merasakan menderita bersama Kristus, maka kita pun juga akan dimuliakan bersama kebangkitan Kristus. Yaitu pada hari yang ketiga, roh kita hidup di hadapan Tuhan. Saudara, lihat Hosea pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Ia, Tuhan, akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya huruf besar. Bapak Ibu, ini telah digenapi oleh Tuhan Yesus. Nubuatan Nabi Hosea digenapi lewat jati diri Tuhan Yesus, yaitu seperti yang difirmankan oleh Tuhan Yesus, dia akan mati di atas kayu salib, tetapi pada hari ketiga dia akan dibangkitkan oleh Bapaknya, sudah digenapi. Sehingga kita pun akan menjadi saudaranya, karena Kristus menjadi yang sulung, kita menjadi saudaranya menurut
urutan yang sudah ditentukan. Saudara, itu ada di dalam ayat 22 dan 23. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung karena dia sebagai teladan, sebagai tuntunan. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya kita lihat sekarang, ya, kita lihat sekarang. 1 Yohanes pasal yang keempat, 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang kedua dan yang ketiga. Inilah perpecahan kelompok manusia yang melakukan perbantahan, ya. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Saudara, jika Anda adalah orang yang berasal dari roh Allah, maka Anda pasti akan percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan itu berasal dari Allah. Yesus Tuhan, Tuhan itu menjelma sebagai manusia. Saudara, penutup daripada video saya, 2 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Saudara, Tuhan telah berkenan menjelma sebagai manusia dalam jati diri Yesus. Yesus adalah 100% manusia, juga 100% Allah. Siapa yang tidak mengakui bahwa Allah telah menjelma sebagai manusia dalam jati diri Yesus, bukan dari roh Allah, tetapi dari roh antikristus. Tuhan Yesus sudah memberkati Anda bersama keluarga, sebagaimana Tuhan Yesus sudah memberkati saya bersama dengan keluarga saya. Amin.